Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya, dan dalam kesempatan yang berbahagia ini kita kembali akan membicarakan masalah prana sakti. Dan sebagaimana sebelumnya, tak bosan-bosannya saya mengatakan bahwa untuk mempelajari prana sakti ini setidak-tidaknya kita merunut 3 variabel. Variabel yang pertama adalah gerak badan fisik. Variabel yang kedua adalah sistem pernapasan prana sakti. Variabel yang ketiga adalah tentang kaidah dan akidah prana sakti yang sepenuhnya mengacu kepada kaidah dan akidah Islamnya. Sekitar 1 minggu yang lalu di channel YouTube muncul pertanyaan dinamakan prana sakti, lantas keislamannya kira-kira di mana? Karena menurut beliau sanad keislamannya tidak tergambar di dalam prana sakti itu. Dilihat dari segi nama, dan mungkin juga dia tidak melihat prakteknya di mana. Maka di dalam pertemuan kali ini saya sedikit agak mengulas, walaupun ini jadinya adalah seperti pengulangan, tetapi tidak mengapa, kita lakukan itu semua adalah dalam rangka kebaikan dan menghindari kesalahpahaman, apalagi pertanyaan itu muncul dari pihak-pihak di luar prana sakti. Jadi saudara-saudara sekalian, menurut keterangan dari guru besar pendiri prana sakti, yaitu Abang Dr. Andes Haji Aswanudin Panjaitan almarhum, ketika beliau masuk prana sakti pertama, dia menangkap adanya sesuatu yang tidak pas, tidak sesuai dengan Islam. Tetapi pada saat itu sebagai anggota baru dan seseorang yang ingin mendalami ilmu pengetahuan terkait dalam ini, beliau ikuti saja dengan membaca istighfar banyak-banyak tentunya. Dan setelah beliau dinyatakan berhasil menguasai ilmu prana sakti sampai dengan jurus yang tertinggi, lantas pada saat itu guru beliau melantik dan menyerahkan sepenuhnya kepada beliau tentang perkembangan ilmu ini akan dibawa kemana oleh Aswanudin Panjaitan. Akhirnya Aswanudin Panjaitan almarhum mendatangi 3 ulama terkenal di Indonesia. Ulama itu adalah Kiai Haji Ali Maksum, yang kedua A.R. Farudin dari Muhammadiyah. Kalau Ali Maksum dari NU, A.R. Farudin dari Muhammadiyah, dan tokoh yang ketiga adalah Buya Hamka sebagai seseorang yang penulis buku tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Quran Al-Azhar sebagai karyanya, dan menggambarkan kepakarannya tentang Islam, dan beliau dikenal sebagai ahli ibadah. Oleh karenanya ketiga ulama tersebut adalah sesuatu yang tidak keliru dilakukan oleh Aswanudin Panjaitan dengan dilaporkannya seluruh seluk-beluk tentang kepranasaktian, mulai dari nama sampai dengan praktek-praktek disampaikan kepada ketiga ulama. Maka ketiga ulama ini memberikan koreksi-koreksi dengan cara mana-mana yang harus dibuang dan mana-mana yang harus diperbaiki. Dibuang itu karena sesuatu yang tidak sejalan dengan Islam, dan mana-mana yang harus diperbaiki adalah sesuatu yang agar lebih menjurus atau bersentuhan dengan sanad keislaman.
Setelah diadakan perubahan-perubahan sebelumnya itu, maka kembali Asmanuddin Panjaitan dan kawan-kawan melakukan uji coba tentang kegunaan jurus-jurus yang diajarkan, bagaimana kondisinya setelah mendapatkan berbagai perubahan itu. Alhamdulillah memang ada beberapa aspek yang langsung menjadi luar biasa, tetapi ada aspek-aspek yang harus diperbaiki dahulu. Harus ada sinkronisasi antara yang pertama yaitu gerak-gerak jurus PS, yang kedua tentang sistem pernapasan prana sakti, dan yang ketiga tentang ikrar atau kaidah dan akidah prana sakti. Untuk diketahui bahwa terkait dengan kaidah dan akidah prana sakti itu, prana sakti memiliki sebuah ikrar yang harus dibaca dan diucapkan oleh semua anggota prana sakti. Semenjak awal dia masuk ke prana sakti sudah diajarkan bagaimana mengucapkan ikrar itu sehingga hafal, dan memang ikrar itu tidak terlalu sulit, tidak sulit, sangat mudah sekali diucapkan oleh siapapun, baik mereka yang berpendidikan tinggi, berpendidikan sedang maupun berpendidikan rendah sekalipun akan memiliki kemampuan untuk mengucapkan ikrar itu. Ikrar itu berbunyi, apapun yang terjadi sampai saya mati tetap berpegang kepada la ilaha illallah. Itulah ikrarnya. Agak mengherankan kalau ada yang mengatakan bahwa kesanat keilmuan di prana sakti itu tidak menggambarkan keislamannya atau kurang menggambarkan keislaman. Menurut sebuah hasil penelitian itu sebetulnya bukan untuk prana sakti saja, tetapi sejumlah organisasi bela diri yang menggunakan teknik-teknik pernapasan tertentu seperti prana sakti dan silat-silat yang merupakan kekayaan kebudayaan bangsa Indonesia, bahwa olahraga semacam prana sakti dan silat-silat yang diajarkan oleh perguruan-perguruan silat itu adalah merupakan kebudayaan Indonesia. Tetapi menurut penelitian tersebut bahwa di tangan Asmanuddin, prana sakti mengalami satu proses islamisasi yang luar biasa, bahkan sangat berbeda dengan ketika ilmu ini masih dipegang oleh guru, ya dimana ketika saat itu beliau adalah sebagai guru besar. Ketika Bang Asmanuddin masuk pertama kali ke perguruan ini, setelah di tangan Asmanuddin menurut penelitian itu, maka diadakanlah gerakan-gerakan Islamisasi luar biasa. Dicatatkan bahwa Asmanuddin Panjaitan mengangkat konsultan-konsultan yang terdiri dari kiai-kiai yang kami sebutkan tadi, yaitu 3 orang, di mana dikatakan bahwa inti jurus prana sakti itu adalah doa. Kita akan berdoa begini, minta ini. Yang disebut dengan doa itu adalah permintaan dari hamba kepada Allah, itu doa. Permintaan dari hamba kepada Tuhan itu namanya doa. Jadi jurus-jurus ini adalah merupakan gambaran daripada doa-doa itu. Doa-doa yang biasa diajarkan kepada manusia, ini yang kita minta, ini yang kita minta, ini yang kita minta. Ini yang layaknya didoakan, dan para ulama-ulama mempraktekkan membaca doa-doa yang demikian itu, maka doa itu diwujudkan dalam bentuk satu
jurus-jurus Prana Sakti yang terdiri dari tingkatan-tingkatan, banyak sekali tingkatannya, mulai dari jurus dasar sebanyak 10 jurus, sesudah itu dari kasaran menjadi halusan, baru menjadi tigaan dan seterusnya, itu banyak sekali jurus. Itu intinya adalah doa. Karena intinya adalah doa, maka berarti itu adalah merupakan sesuatu yang mengacu kepada ajaran Islam, yaitu sholat, di mana sholat itu adalah inti sholat itu adalah juga doa. Karena sholat itu adalah intinya doa, maka puncak jurus dari Prana Sakti itu adalah sholat. Ketika puncak jurus adalah sholat, dalam waktu yang hampir bersamaan, Pak Aswan menetapkan bahwa puncak jurus adalah sholat, maka beliau juga menetapkan sesuatu yang sangat luar biasa pada saat itu, bahwa guru yang sebenarnya itu adalah Al-Quran. Hasbanuddin Panjaitan akan mati, itu kata beliau, dan kata-kata itu diulang-ulang. Jika Hasbanuddin selaku guru besar, selaku pendiri organisasi mati, maka ilmunya bisa terhenti. Tetapi dengan mengatakan bahwa guru besar Prana Sakti yang sebetulnya itu adalah Al-Quran, maka berarti ilmu ini tidak pernah berhenti berkembang, maksudnya terus akan berkembang terus menerus selama jurus-jurus itu masih dimanfaatkan, selama praktek-praktek yang diajarkan masih dipraktekkan, maka pada saat itulah nanti akan berkembang. Dan di mana arah perkembangannya hanya satu pegangannya, yaitu Al-Quran. Al-Quran sebagai pegangannya, dan ini merupakan jaminan. Jadi dengan demikian, maka puncak dari jurus itu adalah sholat. Sholat adalah doa, dan jurus-jurus yang diciptakan itu adalah merupakan bagaimana implementasi daripada doa-doa itu. Dan guru besar dari Prana Sakti yang sesungguhnya itu adalah Al-Quran. Dengan demikian, sekali lagi akan dikatakan bahwa dengan mengangkat guru besar sebagai guru besar di Prana Sakti adalah Al-Quran, maka berarti ilmu Prana Sakti itu adalah sesuatu yang tidak bertepi. Ini sebagai jawaban sedikit dari pertanyaan. Kebetulan pertanyaan itu datangnya dari eksternal, orang luar lingkungan Prana Sakti yang mempertanyakan nama dan kaitannya dengan Islam, yang dia mengatakan bahwa tidak menggambarkan hubungan sanad keilmuan antara ilmu Prana Sakti dengan syariat Islam, dan itu merupakan satu jawaban yang sangat memadai, saya kira. Dan dalam hal ini saya juga berniat akan memberikan informasi yang lebih lagi terkait dengan hal ini. Tetapi tentu saja setiap kali pertemuan, informasi yang bisa kami sampaikan hanya sedikit sekali. Cukup sekian pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas segala perhatian saudara, dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan marilah kita bersama-sama mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum